Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ayudiasari dengan NPM 2478202. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk membuat lab 9.1.3 paket tracer Identify MAC and IP address, yang dimana pada lab 9.1.3 ini kami ditugaskan untuk yaitu tujuan pada lab ini gather PDU information for local network communication, yang kedua gather PDU information for remote network communication, yang dimana bagian satu ini mengumpulkan informasi PDU atau protokol data unit untuk komunikasi jaringan lokal. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi PDU atau itu tadi protokol data unit untuk komunikasi jarak jauh atau remote network communication. Jadi latar belakang pada lab ini, yang dimana aktivitas ini dioptimalkan untuk melihat PDU. Perangkat sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kamu akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi dan menjawab serangkaian pertanyaan tentang data yang dikumpulkan. Jadi informasi pertama yang harus dilakukan yaitu gather PDU information for local network communication. Nah, di sini kita klik 172.16.3.5, kemudian open command prompt, lalu enter ping ini. Kita buka desktop, command prompt, ping, lalu kita ping. Kita ping ini tutupan ping 172.16.31.2. Sebentar. Nah, di sini sudah terjadi reply, sudah terhubung. Sudah ya. Kemudian kita switch to simulation mode dan ulang lagi ping ini. Kita pindah ke simulation mode, lalu kita buka lagi ini. Itu lagi. Nah, kita klik ini PDU yang muncul pada bagian pertama, yaitu pada PC ini sendiri, dimana kita akan cocokkan ya.
pada spreadsheet formatnya, yang dimana dia device-nya 3.15 benar, kemudian destination MAC-nya 1.7 ini ya, pada layer 2. Kemudian pada search MAC-nya di sini benar juga. Kemudian pada search IP versi 4-nya 172.16.31.5 ini search IP versi 6-nya. Kemudian destination IP versi 4-nya ini nih. Ini search IP versi 6-nya ini, kemudian destination IP-nya ini. Message type-nya 8, dimana layer 1-nya dia tidak. Nah, kemudian kumpulkan informasi PDU pada dari ping lainnya. Bentar ya, kita dulu samakan, kita cek ini lagi. Nah, dia akan mengirimkan ke switch 1, yang dimana di sini kita klik switch satunya. Switch satunya ini tadi pada switch satunya ini tuh dia destination MAC-nya sama ya, sama ini, masih ini destination IP-nya. Kemudian pada bagian ini search MAC address-nya itu sama. Kemudian pada search IP versi 4 dan destination versi 4-nya dia tidak menampilkan di sini. Terus kita lihat lagi, kemudian dia akan mengirimkan ke hub, dimana pada hub ini tidak akan menampilkan informasi apapun, yang dimana pada layer 1 ini dia akan menampilkan portnya saja, port yang apa yang terhubung, fast ethernet apa. Kemudian kita klik lagi. Nah, jadi tujuannya tuh dia akan mengirimkan ke 3.1.2. Coba kita cek. Nah, pada 3.3 dia tidak akan memberikan informasi apapun karena dia mengirimkan hanya ke 3.2.
pada 3.2 ini destination MAC-nya pada layer 3 ini, destination MAC-nya dia terdapat pada bagian layer 2. Kemudian search IP versi 4-nya dia terdapat pada layer 3, search IP versi 4. Kemudian destination IP 3.15 ini terdapat pada layer 3 juga. Jadi sama ya semuanya. Kemudian lakukan hal yang sama pada blok nah, kita kemudian pindah ke real time. Kita coba ya pada ini, kita klik PC ini 3.13, next stop, command prompt, ping, ini kita lihat ping 172.16.312. Ya, terhubung. Kemudian kita pindah ke mode simulasi. Kita pindah lagi. Nah, kita minimize. Kita lihat ya. Nah, informasinya pun tidak jauh beda seperti yang tadi, yang dimana kita harus menyamakan ya. Lalu di sini dia akan berjalan dari PC 3.1 ke home, lalu dia akan berjalan ke PC ini, dan dia akan menggagalkan pada ini karena tujuan dari ini kan dia ke PC 3.1.2. Udah, kita langsung ke step ini saja. Gather PDU information for remote network communication. Mengumumkan informasi komunikasi jarak jauh, pada jarak jauh ya ini. Kemudian langkahnya kita ini kumpulkan informasi PDU saat paket berpindah dari IP 172.16.315 ke 10.10.10.2. Kemudian kita klik PC ini, kita kembali ke mode real time dulu. Kita klik PC ini 3.1.5, lalu kita ping berapa ini, 10.10.2, 10.10.10.2. Kita ping lagi, yang berhasil. Dan kita pindah ke mode ya, pindah with switch to simulation mode. Kita pindah ke simulation mode, kita ping lagi, kita ping lagi. Kita minimize, kita klik the PDU and note the following information from the outbound PDU layer tab. Destination MAC address. Pada destination MAC address-nya kita lihat ya.
pada destination MAC address. Destination MAC addressnya outbound PDU details. Ini destination MAC addressnya pada Ethernet. Kemudian pada MAC ininya dia pada bagian source MAC addressnya ini dia terdapat pada bagian ini. Kemudian search IP addressnya yaitu 173.115 ini search IP, dan destination IP-nya ini, dan device-nya 3.115-nya device 31.5 mana ya, kita biarin aja. Dan kita samakan pada bagian OIC modelsnya, yaitu pada add device-nya 1.31.5, destination MAC address-nya destination MAC addressnya yaitu ini 0DO ini di sini ya, ini pada bagian Ethernet ini pada layer 2. Kemudian search MAC addressnya ini, kemudian pada search IP versi 4 nya 3.15 nya ini search IP, ini tulisan search IP pada bagian destination IP versi 4 yaitu ini. Lalu kita klik ini lagi, nah dia akan mengirimkan ke switch. Kita klik switchnya. Nah pada switch ini dia tahu destination MAC addressnya ini itu sama ya, destination MAC addressnya pada itu tadi switch dan device yang mengirimkan nih pada ini. Lalu search MAC addressnya sama juga, search IP versi 4 dan destination versi 4 nya tidak ada, dia tidak memberitahukan informasi di sini. Lalu kita lanjut lagi. Nah dia akan mengirimkan ke router, yang dimana di router ini informasinya yaitu terdapat destination MAC addressnya, destination MAC address nih, kemudian search MAC addressnya, kemudian search IP versi 4 nya tidak ada, kemudian destination versi 4 nya pun tidak ada. Jadi dia hanya memberitahu ini IP header-nya dan search IP-nya, setelah destination IP, setelah message type-nya berapa, terus layer 2 nya yang tadi. Lalu kita lanjut lagi ke router. Dia akan mengirimkan router mengirimkan ke switch 0
dimana pada switch 0 ini dia yaitu informasinya sama seperti router tadi. Iya, tapi bedanya pada switch 0 ini dia tidak memberikan search IP versi 4 dan destination versi 4-nya. Jadi salah ya, harusnya switch tadi dia memberitahukan ini search IP versi 4 dan versi destination versi 4-nya, yaitu ini nih, destination IP dan search IP-nya. Kemudian kita kirimkan lagi ke access point. Kita lihat ya access point, yang dimana pada access point ini dia tidak akan memberikan informasi apapun. Jadi pada access point ini dia hanya ini source-nya berapa, destination tujuannya, kemudian portnya saja. Dia tidak, selain itu tidak ada. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini tujuan pada ping tadi mengirimkan pada 10.10.10.2 ya. Jadi yang 10.10.10.3 dia tidak akan menampilkan apapun karena dia tidak mengirimkan ke laptop ini, dia mengirimkan ke titik 2 ini, yang dimana di sini dia akan mendapatkan informasi at device-nya 10.10.10.2, kemudian destination MAC address-nya yaitu ini 2824 ini. Nah, ini destination MAC-nya. Nah ya. Kemudian search IP versi 4 dan destination versi 4-nya ini ya, search IP, destination IP. Kita close. Nah, kemudian dapat reflection question, kita close saja ya. Reflection questionnya, whether different types of cable atau media used to connect device. Nah, perangkat atau jenis kabel media yang berbeda untuk menghubungkan perangkat. Apakah ada jenis kabel atau media yang berbeda digunakan untuk menghubungkan perangkat? Ya, seperti kabel ini, yaitu kabel straight talk, kemudian sini kabel sepertinya kalau nggak salah koaksial ya. Kalau nggak serial DCI nya, ini serial DCI deh, ini straight talk. Kemudian apa did the cables change the handling of the PDU anyway? Apakah kabel mengubah cara PDU ditangani? Nah, tidak, karena kabel hanya mempengaruhi jalur fisik, bukan isi PDU. Kemudian did the hub loss in the information that is? Apakah hub kehilangan informasi yang diterimanya? Sebenarnya hub itu tidak menghilangkan informasi yang diterima, tapi dia tidak menyimpan informasi, dia hanya meneruskan data ke semua port. Jadi ketika tadi dia mendapat informasi dari sini, di hub kan tidak mendapat informasi apapun,
tapi dia menerima kemudian mengirimkannya ke sini. Lalu what does the hub do with MAC address and IP address? Apa yang dilakukan hub dengan alamat MAC dan IP? Hub tidak membaca alamat MAC atau IP, ia meneruskan semua frame ke semua port kecuali port asal. Jadi hub ini dia akan mengirimkan semua informasi ke alamat tujuan, tapi dia tidak mengirimkan ke alamat asal seperti dia dari sini kemudian ke sini. Dia akan mengirimkan ke sini, dia tidak akan mengirimkan ke sini. Tuh. Dan pertanyaan kelima, did the wireless access point do anything with the information given to it? Apakah access point melakukan atau IP yang hilang secara transfer wireless? Alamat IP-nya dia tidak akan hilang. Jadi informasinya alamat dan IP itu dia tidak akan hilang. Dia akan tetap ada karena itu informasi awalnya. Informasi yang dibutuhkan, informasi apa ya? Jadi informasi awalnya yang dari sini dia akan tetap utuh sampai ke tujuannya. Kita jawab sampai pertanyaan ke-10 saja ya. Was any MAC or IP address lost during the wireless transfer? Apakah ada alamat MAC selama transfer wireless? Sudah ini tadi ya. What was the hex oscillator that the hub and access point used? Apa lapisan OIC tertinggi yang digunakan hub dan access point? Lapisan 1 fiksi, kemudian access point-nya lapisan kedua yaitu data link. Ke-8, did the hub or access point ever replace in PDU transit with RedX? Apa hub atau access point pernah menduplikasi PDU yang ditolak dengan X merah? Menduplikasi. Tidak. Jadi hub tidak, hanya perangkat yang menerima dengan benar yang memprosesnya. Jadi seperti ini nih prosesnya. Kemudian nomor 9-nya, when examining the PDU details tab, which MAC address applied first the search of the destination? Pada saat melihat tab detail PDU, alamat MAC mana yang muncul pertama kali, sumber atau tujuan? Jadi yang muncul pertama kali adalah alamat tujuan. Alamat tujuan akan muncul terlebih dahulu. Kemudian 10, will the MAC address appear in this order? Mengapa alamat MAC muncul dalam urutan tersebut? Karena MAC ini tujuan adalah prioritas utama saat mengirimkan frame. Jadi dia akan mengutamakan tujuannya. Tujuan itu menjadi prioritasnya. Itu tadi ya 10 reflection questionnya. Ini banyak banget pertanyaan dari 1 sampai 20, kita jawab sampai 10 saja. Jadi kesimpulan pada lab ini, yang dimana lab ini menunjukkan bagaimana komunikasi data terjadi dalam jaringan lokal atau LAN maupun jarak jauh atau remote network dengan memperhatikan alamat MAC dan IP yang terlihat di setiap tahap perjalanan paket data.
Kemudian lab ini juga menegaskan pentingnya peran MAC address dalam komunikasi lokal dan peran router dalam komunikasi antar jaringan setiap perangkat jaringan. Nah, setiap perangkat jaringan ini memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjaga agar data dapat dikirim ke tujuan yang benar dengan mengganti atau meneruskan frame sesuai dengan lapisan OIC yang relevan. Jadi itu tadi sedikit penjelasan pada lab 9.1.3 ini. Saya mohon maaf bila terdapat kurangnya penjelasan saya atau kurangnya informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.